Hai sahabat, di video kali ini pertumbuhan anak tidak semua memiliki jenis yang sempurna. Dalam kenyataannya dikenal dengan istilah spektrum atau autis. Hal ini merupakan ketidaksempurnaan yang terjadi secara fisik dan juga psikisnya, khusus dalam pola perkembangan otak. Namun, tidak semua anak autis memiliki keterbelakangan dalam belajar. Justru sebaliknya, banyak anak berkebutuhan khusus ini memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa dalam berbagai ilmu. Ketahuilah apa itu gangguan spektrum autisme pada anak. Untuk itulah, penting mengetahui cara mendidik anak istimewa ini dengan cara yang tepat, sehingga pertumbuhan anak menjadi selayaknya anak yang normal. Untuk mengetahui jawabannya, sebelum itu klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari YouTube Poppy Amalia Channel. Berikut ini tips dan cara membentuk karakter anak autis. Yang pertama, asumsikan semua anak adalah kompeten. Jangan pernah menganggap jika anak autis adalah anak yang tidak mampu dalam menguasai banyak hal. Terkadang keterbatasan yang dimiliki justru membuat keistimewaan anak autis. Hanya diperlukan latihan, kursus serta pendidikan yang sesuai dengan tingkatan, minat serta hobi anak. Bimbingan belajar yang konsisten dan baik mampu membuat anak autis menjadi seperti anak normal. Kemampuan anak autis berbeda, namun semakin ia dilatih dan diajarkan secara tekun, maka kemampuannya tidak kalah dengan anak normal. Yang kedua, ajak anak untuk bersosialisasi dalam pembelajaran. Cara yang membentuk karakter anak autis yaitu dengan mengajak mereka bersosialisasi dengan lingkungannya. Ada banyak anak autis yang lebih bersemangat dengan minat sosial daripada hal lainnya. Dengan minat tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Dengan memberikan banyak contoh secara langsung dalam lapangan, membuat anak menjadi antusias dan meningkatkan perkembangan belajarnya. Dengan melakukan kegiatan rutin tersebut, maka anak autis bisa melakukan keterampilan dalam belajar secara normal. Yang ketiga, didik dengan contoh. Lebih bijak apabila membuat anak autis dengan memberikan contoh konkret dalam kegiatan belajarnya. Karena banyak anak autis yang kesulitan dalam memahami emosi, motivasi, dan isyarat sosial yang mampu dipahami secara instingtif oleh anak normal lainnya. Sebenarnya anak-anak autis begitu peduli pada perasaan orang lain, namun tidak selalu paham mengapa orang lain merasakan hal tersebut. Karena itu, mengajarkan hal apapun sebaiknya dengan contoh yang jelas, sehingga ia mampu menerka atau meresap apa yang dihadapinya. Yang keempat, membacakan cerita untuk menunjukkan contoh yang baik. Selanjutnya, cara membentuk karakter anak autis dengan membacakan beberapa cerita inspiratif dan positif. Hal ini mampu membangun karakter dan mental yang baik bagi mereka. Bercerita mampu membantu mereka karena menyediakan banyak contoh perilaku dalam berbagai kondisi. Yang kelima, dukung dengan lingkungan yang normal. Suasana belajar atau anak yang memiliki gangguan tertentu berhak mendapatkan sebuah lingkungan yang normal. Dengan lingkungan pendidikan yang baik, harus memungkinkan sama dengan teman-temannya yang tidak memiliki keterbatasan, seperti penempatan ruang belajar, pemilihan tenaga pengajar, lingkungan teman sebayanya, dan juga sebagainya. Jangan menganggap anak autis sebagai anak yang terbelakang. Anggap mereka juga sama dengan murid yang normal, karena mereka memiliki hak mendapatkan pendidikan yang sama. Yang keenam, hargai dan jangan mengajarkan dengan tindak kekerasan. Satu hal yang bisa diajarkan bagi anak autis yaitu dengan mendidik mereka dengan cara yang baik dan lembut. Karena anak autis tidak menyukai hal yang keras, seperti diteriaki,
dimarahi, dibentak-bentak, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter yang baik justru akan membuat daya tangkap mereka jauh lebih tinggi. Anak akan merasa dihargai dan diperhatikan. Kelemahan anak autis yaitu pendengaran anak autis umumnya sangat sensitif. Dengan suara keras dapat menimbulkan rasa sakit fisik dan juga penderitaan pada saraf sensoris. Demikianlah cara membentuk karakter anak autis yang kelak bisa hidup secara mandiri, normal, dan juga bahagia. Semoga menjadi manfaat untuk Anda semua. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan, meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.